Teman-teman, nama saya Vincentius Gregory D. Kurniawan. NIM saya adalah 19D10058. Kali ini saya akan menerangkan tentang teologi moral. Yang pertama adalah, apa pandangan teologi moral menurut Alkitab? Menurut Filipi, bab 21-0-4, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dengan ini, sepikiran, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kita dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lebih lain utama pada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Lalu saya akan bercerita tentang perempuan berzina yang diselamatkan oleh Yesus. Menurut Yohanes 8 ayat 2-11 bercerita tentang perempuan yang berbuat zina. Di sana Yesus mengajarkan untuk tidak semena-mena menghukum orang, dan kutipan yang dikatakan Yesus pada saat itu adalah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Karena di sana semua orang merasa berdosa, itu orang-orang masyarakat di sana mundur dan tidak jadi menghujat atau menghukum orang perempuan tersebut. Di situ kita dapat mengambil arti bahwa kita tidak boleh semena-mena menghukum orang seperti itu. Sebaliknya, kita harus merangkul agar orang-orang seperti itu tidak kembali menjadi itu dan tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama lagi. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang aborsi. Menurut KBBI, aborsi adalah pengguguran kandungan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 ayat 1 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Menurut saya, aborsi adalah tindakan yang tercela. Karena pada dasarnya, jika kita berbuat sesuatu, kita harus berani bertanggung jawab, bukan menghindari masalah itu. Sebaliknya, kita harus mengatasi masalah itu. Jika kita berbuat, kita benar bertanggung jawab juga. Kita tidak boleh menghindari apa yang kita perbuat. Maka dari situ saya sangat tidak setuju dengan tindakan aborsi. Kecuali ada hal-hal yang terpaksa untuk melakukan aborsi. Seperti pada saat mau melahirkan, itu mengancam nyawa. Nah, itu harus melakukan aborsi, itu mungkin bisa dilakukan aborsi. Lalu yang keempat adalah saya akan menerangkan tentang pergaulan bebas. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hubungan seksual yang dapat dipidana adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan anak yang belum berusia 18 tahun. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya terikat dalam suatu perkawinan yang disebut dengan perzinaan. Perzinaan adalah hal yang sangat tercela karena kita melakukan hubungan seks di luar nikah, dan itu adalah sangat yang tidak terpuji. Ada hukum-hukumnya yang mengatur itu, dan polisi-polisi di Indonesia pun sudah sering melakukan tindakan-tindakan untuk tempat-tempat prostitusi yang masih berlaku. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, perzinaan itu juga sangat tindakannya tercela dan tidak patut untuk ditiru dan untuk tidak dilakukan. Menurut saya, perzinaan itu bisa menghancurkan masa depan. Karena bayangkan saja, jika kita hamil muda, mau diapakan anak kita nanti? Kita belum bekerja dan kita harus membiayai anak kita. Dan itu bisa menghancurkan masa depan kita. Maka dari situ saya sarankan tidak untuk melakukan perzinaan. Karena bisa menghancurkan masa depan kalian dan masa depan pasangan kita juga. Dan kita akan membuat aib keluarga dan memerlukan orang tua kita sendiri. Lalu, saya akan membahas tentang perselingkuhan. Dalam ini marak-maraknya masih marak-marak perselingkuhan. Dalam KUHP memang tidak diatur secara khusus mengenai istilah perselingkuhan. Namun kita bisa menggunakan istilah yang ada dalam KUHP terjemahan Prof. Umar Suseno Aji Eza, yakni istilah muka. Dan tidak menutup kemungkinan ada perbedaan
terminologi dalam KUHP terjemahan lain. Sehingga untuk kasus ini dapat dikenakan pasal 284 ayat 1 angka 1 huruf A KUHP. Dan menurut saya, selingkuh itu adalah tindakan yang tidak setia karena menurut kitab suci, apa yang sudah ditentukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Di situ ada jelas kita tidak boleh melakukan perselingkuhan atau percayaan. Perselingkuhan adalah tindakan yang sangat tercela karena kita bisa menyakiti hati orang lain dan kita bisa membuat efek-efek yang di luar jangkauan jika kita menyingkiri orang lain. Jadi ketidaksetiaan itu juga bisa tidak mesti tentang perselingkuhan. Dalam teman pun itu juga ada ketidaksetiaan. Maka kita harus saling setia terhadap pasangan, terhadap keluarga, dan terhadap apapun. Lalu yang terakhir saya akan membahas tentang kebaikan. Dan saya mengutip ayat kitab suci Roma bab 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan juga. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi meskipun saya tidaklah sempurna, namun saya akan berusaha untuk hidup benar dengan cara mengikuti jalan Tuhan dengan cara baik kepada sesama. Tetapi setia dengan apa yang dikerjakan, mengembangkan talenta yang diberikan dan tetap percaya Dia. Menurut saya itu adalah cara untuk hidup lebih baik meskipun saya tidaklah sempurna. Sekian dari saya, terima kasih.